Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, Rabb kita yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat taufik hidayah, sehingga kita masih istiqomah melakukan ketaatan, ketakwaan kepadanya, yang itu bermanfaat untuk kita ketika kita meninggalkan dunia, hidup di alam barzah, apalagi nanti ketika kita dibangkitkan di hadapan Rabb kita. Tak lupa salawat serta salam hendaklah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Rabb kita, apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan dunia dan apa akibat yang nanti akan kita terima ketika kita tidak patuh taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga buah yang akan kita dapatkan ketika kita taat patuh pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada beliau yang teramat sangat berjasa, melebihi jasa bahkan orang tua kita, hendaklah kita banyak sholawat mengikuti ajarannya. Semoga kelak kita ketemu beliau di telaganya, dikumpulkan di surga yang sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih membahas tentang ar-roja, yakni harap, yang belum tuntas kita membahasnya, di mana pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa ar-roja, harap itu adalah irtiyahul qalb, yakni ketenangan hati untuk menanti yang dicintai. Yang mana ini adalah amalan hati yang harus senantiasa menyertai kita, seperti barusan kita sholat bahkan berjamaah, maka hendaklah kita mengiringi sholat kita, jamaah kita dengan amalan hati kita berupa harap kelak kita mendapatkan 27 derajat, harap kita mendapatkan ampunan dosa-dosa, harap agar kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Kalau dekat kepada Allah Ta'ala, ya berarti kita akan ditempatkan di surganya, dijauhkan dari nerakanya. Jadi salat adalah kita iringi dengan ibadati yang namanya ar-roja, harap. Demikian juga pada malam hari ini kita ngaji, maka adalah ngaji kita iringi dengan ibadah hati kita, yakni berharap agar kelak jalan kita ke surga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahlallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga sudah kita sampaikan satu perumpamaan sebagaimana disebutkan dalam kitab Tazkiyatun Nafas, yakni seorang yang bertanam, seorang petani yang bertanam, maka dia melakukan asbab, dia melakukan sebab, ya, sambil diiringi dengan harap, ya, melakukan sebabnya apa? Yakni dia bertanam, dia memulai mengolah sawahnya, lahannya, dia airi, kemudian dia bajak, kemudian setelah itu dia meletakkan bibit yang ada di tanah tersebut, kemudian dia memberinya pupuk, kemudian ketika mulai tumbuh dia membersihkan gulmanya, kemudian menjaganya ketika terus mulai tumbuh dari serangan hama, sampai akhirnya
tanaman yang dia tanam itu memberikan hasilnya. Maka sebab yang dia lakukan ya itu adalah ikhtiar, kemudian mengharapkan bahwa yang dia tanam mendatangkan hasil, itulah harap. Itulah harap. Dan itulah harap yang dibenarkan. Itulah harap yang dibenarkan, bukan seorang petani yang dia duduk di tepi sawah, kemudian dia berharap agar sawahnya itu muncul tumbuh padi misalkan, muncul tumbuh jagung misalkan, muncul tumbuh gandum misalkan, tapi dia sama sekali tidak melakukan sebab. Ya, jadi dia tidak mengolah sawahnya, tidak memasukkan bibit di dalamnya, tidak memberikan pupuk, ya kan? Kemudian dia menanti munculnya padi, menanti munculnya gandum. Ya, maka itulah orang-orang yang tertipu. Orang yang hanya diam gitu kan, berharap kebunnya nanti muncul buah durian, pohon durian muncul, kemudian nanti buah duriannya muncul, tapi dia tidak pernah bertanam sama sekali buah durian. Ya nggak akan pernah muncul. Itu adalah orang yang tertipu. Tetapi orang yang benar, harapannya benar adalah orang yang melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, dia melakukan sebab, ya itu bagian dari ikhtiar. Adapun mengharapkan agar Allah SWT menumbuhkan, mengeluarkan tanaman, maka itulah harap yang sebenarnya. Ya, diserahkan. Maka orang yang berharap itu akan mengiringi harapnya dengan tawakal. Jadi terkadang ibadah hati itu berhubungan dengan ibadah hati yang lainnya. Jadi ibadah hati, satu ibadah hati berhubungan dengan ibadah hati yang lainnya. Orang harap akan diiringi dengan yang namanya tawakal. Sudah, yang kuasa untuk menumbuhkan tanaman itu menjadi tanaman yang mendatangkan hasilnya, kemudian tidak diganggu oleh hama, apakah tikus, ya kan, ataukah hama wereng dan lain sebagainya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kan, itulah harap yang sebenarnya. Nah, maka berkaitan dengan kehidupan akhir yang kita mengharapkannya, kita berharap dalam kehidupan akhir kelak mendapatkan nikmat yang tiada putusnya. Ya, sebagaimana firman Allah, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, dan jika engkau melihat wahai Muhammad, ya kan, wa idza ra'aita thamma ra'aita, maka kembali engkau melihatnya, maka di sana dipenuhi dengan kenikmatan dan kekuasaan kerajaan yang sangat besar. Kehidupan surga betapa indahnya. Nah, siapa yang berhak mendapatkan itu? Siapa yang berhak mendapatkan itu? Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 218, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman, mengimani kehidupan akhir, mengimani adanya neraka yang kita akan melewatinya, mengimani adanya surga yang isinya penuh dengan kenikmatan, ya, mengimani Allah Ta'ala, zat yang menciptakan surga dan neraka, mengimani bahwa Allah merintahkan perintah-perintahnya, melarang larangan-larangannya, mengimani bahwa Allah mengutus Rasulnya. Kemudian walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah, wajahadu fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Orang yang mengharapkan rahmat Allah yang sebenarnya itu yaitu yang mengharapkan rahmat Allah yang sebenarnya itu adalah orang itu, bukan orang yang kufur kepada kehidupan akhir, bukan orang yang tidak mengimani kehidupan akhir, bukan orang yang tidak mengimani hari kebangkitan. Orang-orang kafir Quraisy kan tidak mengimani hari kebangkitan. Mereka juga konsekuensinya tidak mengimani adanya neraka. Mereka juga tidak mengimani adanya surga. Orang kalau sudah mati ya sudah berkalang tanah. Orang-orang kafir Quraisy seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Maka orang seperti itu nggak akan mendapatkan kenikmatan. Tapi orang yang mengimaninya, kemudian ketika ada syarat hijrah, kemudian mereka juga jihad fisabilillah, ya, maka mereka inilah orang yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Nah, makanya disebutkan dalam kitab Tazkiyatun Nafas, siapa yang harapannya itu mengantarkan dia kepada ketaatan, jadi dia berharap agar mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, berharap agar rumah tangganya bahagia,
Ya, misalkan dalam kehidupan dunia, apalagi dalam kehidupan akhir, dia berharap agar rumah tangganya bahagia. Seharusnya harapannya itu mengantarkan dia kepada ketaatan. Mengantarkan dia kepada ketaatan. Sampeyan lek pengin uripe sampean tentrem, rumah tangga pasangan suami istri, ya kan, adem ayem, ya, sakinah mawaddah warahmah, taati Allah dan Rasulnya. Taati Allah dan Rasulnya. Tinggalkan riba misalkan, ya, tinggalkan riba misalkan. Kemudian lakukan ketaatan, jaga sholat 5 waktu. Karena Allah sudah menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dan memberikan kepada dia rizki dari jalan yang dia tidak menyangka. Kalau ingin rumah tangganya tentang adem ayam, tentrem, sakinah, mawaddah, seperti itu. Jadi seharusnya kalau dia harapannya itu benar, maka harapan dia itu akan mengantarkan dia kepada ketaatan. Ya, apalagi ingin mengharapkan keselamatan kehidupan akhir, kehidupan alam barzah, mengharapkan keselamatan dari neraka, mengharapkan masuk ke dalam surga, ya harus harapannya itu mengantarkan dia kepada ketaatan, juga menjauhkan dia dari kemaksiatan. Ya, nah baru harapannya itu sahih, harapannya itu benar. Nah, akan tetapi siapa yang harapannya mengantarkan dia kepada kemaksiatan, berarti dia tertipu. Jadi siapa yang harapannya mengantarkan dia kepada kemaksiatan, saya ingin hidup enak di dunia, mati masuk surga, ya dia tertipu. Nggak ada ceritanya orang ya hidup di dunia, dia merasakan kenikmatan, ya, kenikmatan dunia, tapi kemudian dalam kehidupan akhir dia mendapatkan kenikmatan kehidupan surga. Ya, pilihannya hanya 2. Dia cinta dunia apa cinta akhirat. Kalau dia cinta dunia, ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia itu fana. Gak ada ceritanya dunia itu kekal. Cukup menjadi menjadi pelajaran bagi kita. Nabi pernah bersabda, kafa bil mauti idhatan. Cukup kematian itu sebagai nasihat. Artinya apa? Gak ada ceritanya orang hidup lama dalam kehidupan dunia. Menikmati dunia dalam waktu yang lama. Selama-lamanya menikmati kehidupan dunia itu berapa puluh tahun. Paling lama 100 tahun. Jarang orang yang usianya sampai 100 tahun. Ya, maka seharusnya membuat dia hatinya tidak tertambat dengan kehidupan dunia, tapi tertambat kepada kehidupan akhir. Ya, makanya di sini sebenarnya letak ujian keimanan. Orang kalau imannya benar, maka harapannya benar. Orang kalau imannya benar, harapannya akan benar. Orang kalau imannya benar, ikhlasnya benar. Ya, makanya ini sangat berkaitan antara ibadah hati yang satu dengan yang lainnya. Imannya benar, harapannya benar. Kalau imannya benar, ikhlasnya benar. Tapi kalau imannya nggak benar, ya nggak akan ikhlas. Ikhlasnya nggak benar. Demikian juga harapannya tidak akan pernah benar. Nah, khusus kalian yang dirahmati Allah, semestinya yang kita juga harus mengetahui, siapa yang mengharapkan sesuatu, melazimkan 3 perkara. Jadi siapa yang mengharapkan sesuatu, melazimkan harapannya itu mengandung 3 perkara. Pertama, yakni mencintai apa yang diharapkan. Yang pertama, mencintai apa yang diharapkan. Ya. Kalau kita mengharapkan surga, ya harus mencintai surga. Bagaimana cara mencintai surga? Ya harus kita tumbuhkan. Ya, harus kita tumbuhkan cinta surga. Bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada surga? Tiap hari harus ditanamkan pada diri kita nikmat surga. Seperti halnya kita tiap hari ditanamkan pada diri kita nikmat dunia. Bangun pagi, bangun tidur pagi hari, langsung iklan dunia. Ya, sepeda motor keluaran baru, HP keluaran baru, pakaian keluaran baru. Ya, tapi nggak ada istri keluaran baru. Ya, jadi tiap hari itu. Jadi dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Kita cinta sama dunia. Kita cinta sama dunia. Dan hampir nggak ada waktu bagi kita untuk apa? Untuk mengenali akhirat, mengenali surga, mengenali betapa pedihnya neraka. Sampai akhirnya tidak ada sedikit pun bahkan di hati kita tempat ya terhadap kehidupan akhir kita. Tidak ada tempat untuk surga, tidak ada tempat untuk neraka. Karena apa? Nggak pernah kita mengkaji tentang surga, nggak pernah mengkaji tentang neraka. Makanya
Ini di antara hikmah. Kenapa kalau setiap hari Jumat imam itu dianjurkan baca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah? Karena dalam dua surat itu ya kita diingatkan tentang kehidupan akhir. Ya, tentang Al-Ghasyiyah. Ya, hari kiamat, hari yang kehancurannya itu mencakup seluruh alam semesta. Ya. Manusia ketika itu tidak ada satupun yang tidak khusyuk ketika dibangkitkan di mahsyar, tidak ada satupun yang tidak khusyuk menanti peradilan. Nah, dibaca dua surat itu agar apa? Hati kita tertambat, sehingga hati kita cinta kepada kehidupan akhir dan berpaling dari kehidupan dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mengharapkan sesuatu semestinya melazimkan pada dirinya takut ya. Kalau yang pertama tadi cinta kepada apa yang diharapkan, yang kedua adalah takut tidak mendapatkan, takut luput darinya. Jadi takut luput dari mendapatkan surga, takut luput dari mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, justru terjerumus ke dalam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apalagi kalau kita mengimani bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan, ya sebagaimana sebelumnya disampaikan, tempat kita bertanam. Ya, tempat kita bertanam, tempat kita berusaha. Adapun kehidupan akhir yang dimulai dari sejak kematian itu adalah tempat kita memanen hasil usaha kita, hasil tanam kita selama dalam kehidupan dunia. Di mana tidak ada lagi dalam kehidupan alam barzah usaha, tanam dan lain sebagainya, nggak ada. Di alam barzah nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi puasa, nggak ada lagi ngaji. Sehingga ketika kita mengimani hal seperti ini, apa yang terjadi? Kita takut kalau luput dari rahmat Allah, takut luput dari surganya Allah SWT, takut terjerumus ke dalam nerakanya Allah, takut tersiksa dalam kehidupan alam barzah. Sehingga apa? Dampaknya? Yang ketiga, sa'yuhu fi tahsili, dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Jadi orang berharap itu, ya, yang ketiga, orang yang berharap itu semestinya melazimkan dari harapnya itu dia berusaha untuk mendapatkannya. Makanya orang beriman ketika dalam kehidupan dunia, hidupnya itu diisi dengan ibadah. Karena memang sesuai dengan peruntukan dia diciptakan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi sepanjang hayatnya itu untuk ibadah. Ya, sepanjang hayatnya untuk ibadah, sampai tidurnya pun ibadah. Bagaimana caranya agar tidurnya ibadah? Doa. Ya, paling enggak membaca bismika Allahumma amutu wa ahya. Apalagi kalau ditambahi doa-doa yang lainnya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Ya, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Kepada zat yang la ta'khudhu sinatu wala naum, zat yang tidak pernah terserang kantuk apalagi tidur. Kita enggak kuat. Orang sakit saja misalkan, tolong jaga saya ya, jangan tidur, saya takut, misalkan kayak gitu. Ya sekuat-kuat jaga mesti ngantuk. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, kita akan serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirnya orang yang berharap rahmat Allah, berharap surganya Allah Ta'ala, maka hidupnya hanya diisi dengan ketaatan, dengan berbagai macam bentuknya. Tidur ibadah, bangun tidur sholat, diiringi dengan zikir pagi diantaranya. Ya, kemudian bersiap bekerja dalam rangka apa? Bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Ya, seperti dalam firman Allah surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka jika telah ditegakkan salat Jumat itu, ya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi, bertebaranlah kalian di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Jadi kerja dalam rangka mencari karunia Allah. Jadi dalam rangka mencari karunia Allah. Tapi wadhkurullaha katsira, iringi kerja itu dengan banyak zikir kepada Allah. Kerjanya ibadah, mengisi ibadah dengan mengisi kerja dengan zikir juga menambah ibadah kita.
Ya, kalau misalkan kerja di sisi atau di depannya komputer misalkan, diputar murotal kah, diputar pengajian kah, walaupun nggak nyantol 100%, paling nggak ada yang nyantol sedikit-sedikit kan, seperti itu. Ya, kalau misalkan kerjanya harus produksi, ya maka diganti zikir, tasbih, tahmid, takbir dan seterusnya, kan bisa. Ya, atau puja-puji syukur kepada Allah misalkan sambil gurau dengan teman, tapi isinya adalah pujian. Ya, alhamdulillah kita bisa kerja seperti ini. Ya, seperti halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun Masjid Nabawi itu, ya, dalam kondisi yang berat. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, kerja berat, gotong royong, nggak ada yang upah. Jadi nggak ada yang upah. Sama seperti ketika menggali parit Khandaq. Ketika menggali parit Khandaq, ya, kondisi berat ketika itu. Kondisi berat ketika itu. Mendengarkan informasi mau diserang oleh pasukan gabungan koalisi itu sudah menjatuhkan mental. Ya, belum lagi ketika kerja bakti itu mereka harus menahan lapar. Para sahabat melihat perutnya diganjel oleh satu batu, kemudian melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam perutnya diganjel oleh 2 batu. Kehidupan yang sangat berat. Tapi ketika seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyair dengan syair yang sangat terkenal, ya. Allahumma la aisha ila aisul akhirah waghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir, ampunilah orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Jadi menyemangati, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyemangati. Memang kehidupan dunia itu seperti ini. Kehidupan dunia seperti itu. Allahumma la aisha ila aisul akhirah. Kehidupan yang sebenarnya itu bukan kehidupan dunia. Kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan akhir. Ya. Nanti ketika kita mati sudah rehat, istirahat dari ini semua. Istirahat dari segala macam kelelahan. Ya. Orang beriman akan betul-betul tidur. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib, ketika orang yang mati itu ditunjukkan, ini loh tempat kembalimu di surga. Akhirnya dia minta dibangkitkan agar segera kumpul dengan keluarga dan hartanya. Tapi dikatakan kepada dia, nam naumatal arus, enggak, kamu sekarang tidur seperti tidurnya pengantin baru. Udah istirahat betul orang beriman. Tapi kalau orang enggak beriman, sibuk dengan siksa di kubur. Makanya orang yang beriman, orang yang soleh, kuburannya enggak boleh didekatkan dengan orang yang enggak soleh, apalagi orang yang non muslim, enggak boleh. Nah, jadi yang ketiga, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan itu, yakni mendapatkan surga. Dengan cara apa? Ya, melakukan ketaatan. Ya, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadisnya Hasan, di mana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan Nabi bersabda, man khafa adlaja. Siapa yang takut maka dia akan bergegas melakukan perjalanan di malam hari. Adlaja itu artinya melakukan perjalanan di malam hari. Orang-orang masa dulu ketika melakukan safar itu, kalau siang mereka melakukan perjalanan, tapi kalau malam mereka akan istirahat. Tapi ada momen-momen di mana orang-orang dahulu kalau ingin cepat sampai rumah itu, malam ya tetap jalan. Malam tetap jalan. Ya, seperti Abu Sufyan ketika mengetahui bahwa mereka akan dicegat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika ini yang mengawali peristiwa perang Badar, maka mereka melakukan perjalanan di malam hari sampai akhirnya luput dari kejaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Nah ini, jadi siapa yang takut adlaja, maka dia akan melakukan perjalanan malam hari atau dia akan bergegas. Waman adlaja balaghal manzil, dan siapa yang bergegas maka dia akan segera tiba di rumah. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Katakanlah sesungguhnya ya barang Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Allah punya surga dijual kepada kita, mau enggak? Ya, Allah pernah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli, ya, innallaha ashtara minal mu'minin, Allah membeli dari orang beriman, ya, amwalahum dibeli hartanya, kemudian jiwanya dibeli dengan surga.
Ya, jadi Allah SWT mengibaratkan, memberikan satu perumpamaan. Ya, kita hidup di dunia ini dagang dengan Allah. Allah mau beli harta kita, Allah mau beli jiwa kita dengan surga. Mau enggak? Kalau orang beriman akan mau. Tapi kenapa kok banyak yang tidak mau? Kenapa? Karena surga itu jauh. Ya, enggak kelihatan. Kalau surga kelihatan, kira-kira ada ya? Ada enggak yang nolak? Misalkan surga kelihatan itu. Ada yang enggak nolak? Ada enggak yang nolak? Coba, kalau surga kelihatan, kira-kira ada yang nolak enggak? Enggak ada yang nolak. Ya, jangankan itu. Siksa kubur itu ada yang tahu enggak? Ya ada. Sekiranya siksa kubur itu tahu, tiap orang itu bisa mendengarkan sebagaimana binatang-binatang itu mendengarkan siksa kubur. Enggak ada musola masjid yang sepi. Rame semua. Mesti rame semua. Jadi nggak akan ada musola masjid yang sepi, rame semua. Ya, karena apa? Semuanya tahu siksa kubur. Semuanya tahu siksa kubur. Maka disinilah hikmah adanya ujian. Jadi hikmah adanya ujian itu di sini. Hikmah adanya keimanan itu di sini. Kita diuji. Kita ini beriman atau enggak? Ya, kalau kita beriman, maka kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Kalau kita tidak beriman, maka kita tidak akan mau mendapatkannya, nggak akan bersungguh-sungguh mendapatkannya, bahkan kita akan meninggalkannya. Nah ini ikhwah sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka dari itu, ya kalau kita mengimani, ya kan, maka hendaklah kita bergegas dalam kehidupan dunia ini, hendaklah kita senantiasa semangat melakukan ibadah, melakukan ketaatan. Ya, jangan sampai kita nyesal, jangan sampai mati baru nyesal, karena nggak ada ceritanya orang yang mati hidup lagi. Kan nggak ada kan orang mati hidup lagi. Tapi di alam kubur itu banyak penyesalan. Hanya saja kita nggak dengar, kita nggak tahu. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahukan, laula antadafanu, sekiranya kalian nggak perlu mengebumikan orang yang meninggal di antara kalian, la da'autullaha yusmi'akum ma asma. Aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian apa yang aku dengar. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena diberikan izin oleh Allah mengetahui itu, akhirnya cerita kepada kita, nyampaikan kepada kita agar dalam kehidupan dunia ini kita hati-hati. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah dan Rasulnya. Hati-hati itu namanya takwa. Hati-hati itu namanya takwa. Hati-hati sehingga mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu adalah takwa. Pada zaman yang dirahmati Allah, Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, ayat yang menjelaskan tentang harapan. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas atas diri mereka. Ya. Allah memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepada umatnya. Ya, kepada umatnya. Umatnya yang asrafu ala anfusihim, melampaui batas atas diri mereka. Melampaui batas, apakah dia sholat nggak khusyuk-khusyuk, ataukah dia sholat sering tertunda, ataukah dia sholatnya bolong-bolong, ataukah dia berlumuran dosa sepanjang hayatnya. Ya, jadi alladzina asrafu ala anfusihim, melampaui batas atas diri mereka. Kenapa disebutkan melampaui batas? Karena apa? Karena hakikatnya Allah Ta'ala perintahkan kita perintah, larang kita dengan larangan, itu untuk kebaikan kita. Kita kenapa disuruh sholat? Untuk diri kita. Kita ini butuh ketenangan, kita ini butuh istirahat, makanya disyariatkan sholat zuhur. Ya, demikian juga disyariatkan sholat subuh. Sampai dipaksa, dikasih fadilah yang sangat besar. Ternyata bangun di waktu subuh itu baik untuk kita, untuk kesehatan kita, ya, untuk fisik kita dan lain sebagainya. Ya, kenapa setiap kali selesai sholat kita disuruh istighfar, astagfirullah, astagfirullah, agar kita tidak ujub dengan yang sudah kita kerjakan, kita tidak bangga dengan yang sudah kita kerjakan. Ya,
Jadi kita seringkali berbuat melampaui batas pada diri kita. Sampai pun yang melakukan ketaatan tetap nggak lepas dari melampaui batas. Tapi kemudian Allah berfirman, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jadi janganlah kita putus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, Allah Maha mengampuni. Semua dosa-dosa diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik, ya, asalkan kita taubat. Kalau kita taubat diampuni. Kalau kita taubat diampuni. Bahkan gugurkan dosa-dosa seperti orang non muslim masuk Islam itu kan dia taubat dari dosa mereka sebelumnya, Allah akan ampuni, ya, sebesar apapun. Sampai kisahnya orang yang telah membunuh 100 orang, sampai kisahnya seorang wanita yang pelacur yang dia memberikan minum kepada seekor anjing misalkan, ya. Jadi janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Kemudian Allah akhiri dengan firman-Nya, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah al-ghafur. Ghafur itu apa? Ghafur itu artinya senantiasa mengampuni dosa-dosa. Kita ngulangi dosa, Allah ampuni. Kita ngulangi dosa, Allah ampuni. Kita ngulangi dosa, Allah ampuni. Sampai kita sendiri yang bosan. Ya, masuk tobat kumat. Kayak gitu. Sampai kita sendiri bosan. Wis gak usah tobat wis. Engkau elek kate mati tobat. Karena apa? Bosan, tobat kumat. Ya, minum khamar, terus setelah itu tobat. Ada masalah lagi, minum khamar lagi. Ya kan? Kemudian ingat tobat. Ada masalah lagi, minum khamar lagi. Ya kan? Jadi seperti itu. Dalam hadis disebutkan, ya, innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu nggak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Ya, Allah nggak pernah bosan memberikan kepada kita ampunannya, tak sampai kita sendiri yang bosan, malu, ya, malu pada diri kita. Kok kesalahan diulang-ulang? Tapi ingat, Allah punya salah satu nama yang terbaik, yaitu Al-Ghafur. Sebanyak apapun dosa kita, Allah akan ampuni. Dan ingat, Allah Ar-Rahim. Allah itu Maha Penyayang. Rahim, ya, salah satu nama Allah yang Allah khususkan untuk hamba-hambanya yang terpilih. Kalau Rahman untuk seluruh makhluknya. Sampai orang kafir dapat rahmat. Ya, mereka diberikan kaya, mereka diberikan sehat, mereka diberikan kelapangan rizki. Tapi khusus Rahim itu hanya untuk hamba-hamba Allah yang terpilih. Maka ketika kita senantiasa mohon rahmat Allah, mohon ampunan Allah Ta'ala, maka sesungguhnya kita mendapatkan banyak sekali kebaikan. Maka jangan putus asa. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 6, wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnas ala dzulmihim. Dan sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad ladzu maghfiratin linnas, benar-benar memiliki ampunan untuk manusia ala dzulmihim, atas kedzaliman mereka. Ya, jadi Allah betul-betul memiliki ampunan untuk manusia atas kezaliman mereka. Sampai pun mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ya, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Menzalimi mereka sendiri itu ya misalkan berbuat melampaui batas, nggak pernah tidur itu kan. Ya, padahal ya kita dianjurkan juga untuk tidur. Ya. Sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku sendiri sholat tetapi juga tidur. Aku sendiri puasa tapi juga berbuka. Aku juga menikahi wanita-wanita. Jadi ada orang berbuat melampaui batas, Allah mengampuni. Ya, apalagi berbuat zalim kepada Allah, Allah Maha mengampuni. Maka khawas sekalian yang dirahmati Allah, ayat-ayat ini seharusnya membuat kita tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah itu luas. Ya, rahmat Allah itu luas. Nah, ada pun hadis-hadis yang dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak ya, seperti yang menjelaskan bahwa rahmat Allah itu luas. Seperti dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa dari dari Umar bin Abdul Aziz, ya, dari bapaknya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yamutu rajulun muslimun
tidaklah mati seorang muslim illa adkhalallahu makanahu finnar yahudiyan aw nasraniyan. Tidaklah seorang muslim mati kecuali Allah akan memasukkan ke tempatnya orang muslim itu di neraka seorang Yahudi atau Nasrani. Muslim, Nabi SAW menyebutkan la yamutu rajulun muslim, tidaklah mati seorang muslim. Muslim itu apa? Muslim berserah diri, atau gampangannya ya muslim itu yang mengerjakan rukun Islam, ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini muslim. Makanya ini jangan sampai sifat ini hilang dari kita. Ya, makanya kita harus berusaha keras bagaimana caranya orang yang nggak sholat itu sholat, orang yang nggak puasa itu puasa. Tapi banyak ulama menyebutkan selama dia masih sholat, dia tidak terhitung kafir. Ya, walaupun dia kadang nggak puasa, dia nggak haji, nggak zakat, selama dia masih sholat, dia tidak terhitung kafir. Tapi kalau sudah nggak sholat, nah ini, walaupun para ulama khilaf dalam masalah ini, apakah orang nggak sholat maka dia min ahlin nar atau tidak. Tapi yang jelas, ya, pendapat yang kuat mengatakan, ya, selama mereka ahli tauhid, maka mereka kelak akan dikeluarkan dari neraka, naudzubillah min dzalik, dan mereka tidak terhitung kafir. Ada khilaf dalam masalah ini, khilaf yang sangat lama, sangat panjang juga pembahasannya. Nah, pada zaman yang dirahmati Allah, seorang muslim tidaklah dia mati kecuali, ya, Allah akan memasukkan di tempatnya di neraka seorang Yahudi atau Nasrani. Dalam hadis Barok bin Azib disebutkan, ketika seorang itu mati, maka dinampakkan tempat dia di neraka. Ini loh tempatmu di neraka. Tapi Allah Ta'ala menggantikan untukmu tempat di surga. Setelah dia melihat neraka, dia melihat surga. Ini untuk orang yang beriman. Nah, sebaliknya orang kafir, maka ditunjukkan kepada dia tempatnya dia di surga. Ini loh aslinya tempatmu di surga. Tapi karena engkau enggan, maka Allah palingkan engkau darinya, dan inilah tempatmu di neraka. Nah, jadi hadis ini seharusnya membuat kita senantiasa bersemangat tadi. Ya, salah satu kelaziman, kemestian seharusnya orang yang berharap itu, pertama dia mencintai apa yang diharapkan, takut dia tidak mendapatkan. Kemudian yang ketiga berusaha. Maka ketika dia mengimani hal seperti ini, seharusnya dia berusaha untuk mendapatkan. Jadi seharusnya dia berusaha untuk mendapatkannya. Orang berharap dia bisa kerja di perusahaan misalkan. Dia cinta sama perusahaan itu, perusahaannya ini baik, bagus, orangnya juga bagus, karyawan-karyawannya juga sangat bagus, perusahaannya memperhatikan karyawannya. Kemudian ada kekhawatiran kalau nggak bisa diterima. Maka berikutnya adalah bagaimana caranya dia bisa keterima ke perusahaan itu. Harus usaha. Ya, apalagi untuk urusan akhirat, harus usaha. Harus usaha. Ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim meninggal kecuali Allah akan tempatkan di tempat dia di neraka seorang Yahudi, seorang Nasrani. Para ulama menyebutkan mereka ini adalah penebusnya orang-orang beriman. Jadi penebusnya orang-orang beriman. Yang menebus orang-orang beriman dari neraka itu siapa? Adalah orang-orang kafir. Ya, adalah orang-orang kafir. Ini khusus sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis yang masyhur diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita pernah mendengarkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Umar mengatakan qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabiyun. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyun, tawanan. Ada berapa tawanan datang dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza imra'atun minas sabi, maka tiba-tiba ada seorang wanita dari kalangan tawanan itu, tas'a, dia mencari-cari. Idza wajadat sabiyan fis sabi, kemudian dia akhirnya mendapati seorang anak di tawanan itu. Akhadathu, maka anak itu diambil, fa alzaqathu bi batniha, kemudian anak itu didekatkan ke perutnya, fa ardu'athu, kemudian dia menyusuinya.
Maka Nabi SAW ketika melihat hal itu, Nabi bersabda, "Atarona hadil mar'atu tarihatan walada finnar." Menurut kalian, ibu ini akan melemparkan anaknya ke api yang menyala? Maka para sahabat mengatakan, "La wallahi, tidak, demi Allah, enggak mungkin. Enggak mungkin wahai Rasulullah, enggak mungkin wanita ini akan melemparkan anaknya ke api, enggak mungkin. Karena wanita ini sangat sayang kepada anaknya. Wanita ini nyari-nyari anaknya. Kemudian ketika sudah mendapati anaknya itu didekap. Kemudian setelah itu dia menyusuinya. Kemudian apa sabdanya Nabi SAW? Allahu arhamu bi abdihil mu'min min hadi ala waladiyah. Allah lebih menyayangi kepada hambanya yang beriman daripada wanita ini kepada anaknya. Coba, kalau kita lihat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sering kita kalau melihat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, air mata itu tiba-tiba netes. Kok bisa ya seperti itu? Ibu, dia sampai merelakan dirinya, ya kan, merelakan tubuhnya, merelakan, ya bahkan ada yang di Indonesia ya beberapa waktu yang lalu, kisah itu. Jadi seorang ibu karena senangnya punya anak, akhirnya dia rela. Dia yang milih mati daripada anaknya. Kan saking sayangnya. Saking sayang. Sampai seperti itu kasih sayang seorang ibu. Ya, sampai seperti itu kasih sayang seorang ibu. Kadang ibu juga bohong. Ya, makan lebih mendahulukan anaknya. Seperti kisah yang pernah terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita bersama dengan dua orang putrinya. Ya, bersama dengan dua orang putrinya. Kemudian datang ke salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tanya apakah ada sesuatu. Akhirnya istri Nabi memberikan kepada wanita ini 3 butir kurma. Ya, akhirnya dibagikan kepada dua putrinya. Kemudian ketika dia mau makannya, kemudian dia melihat putrinya minta, akhirnya dibelah menjadi 2, dibagi. Ibunya enggak makan, tetapi putrinya yang makan. Kisah yang sangat menakjubkan diceritakan oleh beliau radhiyallahu ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahukan siapa yang diuji dengan 2 anak wanita, kemudian dia bersabar, maka baginya surga. Apalagi diuji dengan anak 3 wanita, 4 dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang wanita itu sangat sayang, seorang ibu sangat sayang kepada anaknya. Tapi Nabi bersabda, Allahu arhamu bi abdihi al-mu'min min hadi ala waladiyah. Allah itu lebih penyayang kepada hambanya yang beriman melebihi wanita ini kepada putrinya. Maka kalau kita paham ini, khos kalian yang dirahmati Allah, seharusnya kita semakin semangat mohon rahmat Allah. Makanya doa yang harus banyak kita ulang itu seperti doa ketika antara 2 sujud, ya, duduk antara 2 sujud, Allahumma firli warhamni, ya, dan seterusnya. Atau doa Allahumma firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira, walaupun orang tua kita masih hidup. Ataukah kita mendoakan ya rahimakallah, atau yang sudah meninggal rahimahullah, agar Allah menyayangi dia. Allah lam bisawab. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla pernah berfirman dalam hadis qudsi untuk semakin menambah harap kita kepada Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna Allah kataba ala nafsi bi nafsi. Sesungguhnya Allah telah tetapkan atas zatnya sendirinya, qabla yakhluqal khalqa, sebelum menciptakan ciptaannya. Jadi sebelum Allah menciptakan ciptaannya itu Allah sudah tetapkan atas zatnya. Inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Jadi rahmat Allah itu mengalahkan murka Allah. Rahmat Allah itu mengalahkan murka Allah. Ya, namanya mengalahkan berarti rahmat Allah lebih kuat daripada murka Allah. Karena mengalahkan berarti rahmat Allah lebih banyak daripada murka Allah. Ya. Jadi rahmat Allah itu lebih luas. Hadis muttafaq alaih. Tapi kenapa? Mungkin kita bertanya, kenapa orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka? Kenapa mereka disiksa? Kenapa kaumnya Nabiullah Lut alaihissalam disiksa? Kenapa kaumnya Nabiullah Hud
kaumnya Nabiullah Salih alaihissalam disiksa. Ya, bukankah Allah berarti nggak kasih sayang? Kuas sekalian yang dirahmati Allah, itu justru menunjukkan keadilan Allah. Betapa adilnya Allah dengan hukumannya. Jadi untuk menunjukkan keadilan Allah SWT, kita saja kalau misalkan ada orang kerja gitu kan, gaji penuh, kesejahteraan penuh, ya kan, tapi nggak pernah kerja. Kalau misalkan orang ini nggak diberikan SP 1, 2, 3, nggak dipecat, semua akan mengatakan orang di manajemen nggak adil. Orang di manajemen nggak adil. Ya, justru kalau dia dikasih SP 1, SP 2, bahkan sampai dia dipecat, justru menunjukkan keadilan manajemen. Apalagi Allah yang Maha Adil. Justru ketika orang-orang kafir ini tidak melakukan ketaatan, justru malah melanggar larangan, mereka melakukan kemaksiatan, justru mereka disiksa ini karena keadilan Allah. Tetapi tidaklah Allah menghukum kecuali sesuai dengan perbuatan dosa mereka. Jadi sesuai dengan perbuatan dosa mereka. Ya, ini ikhwas sekalian yang dirahmati Allah. Tetapi rahmat Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Jadi lebih luas daripada murkanya Allah SWT. Nah, ketika kita mengimani bahwa rahmat Allah lebih luas daripada murkanya Allah, seharusnya kita semakin bersemangat untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Ya, maka sekali lagi seperti tadi, kita senantiasa minta rahmat, minta agar kita diberikan rahmat, diberikan kasih sayang, gitu kan? Maka ini adalah konsekuensi dari harap kita. Jadi konsekuensi dari harap kita itu kita mohon rahmat Allah, mohon ampunan Allah, ya, mohon agar kita dirahmati oleh Allah. Misalkan dalam urusan dunia saja, dalam urusan kerja misalkan, kita mohon kasih sayang Allah. Ya, contoh Nabiullah Ayub alaihissalam. Kita akan tahu Nabiullah Ayub alaihissalam adalah manusia yang paling berat cobaannya. Ya, paling berat cobaannya. Kalau ada orang ditinggal mati anaknya, Nabiullah Ayub alaihissalam, anaknya mati semua. Ya, para Nabi alaihissalam itu manusia paling berat cobaannya. Kalau ada orang yang jatuh usahanya, ingat Nabiullah Ayub alaihissalam, habis hartanya. Apa doanya Nabiullah Ayub? Ya, setelah semuanya habis, dia mengatakan, Robbi Ani masanya durru wa anta arhamur rahimin. Wahai Rabbku, aku itu tertimpa kesulitan, keburukan, dan engkaulah arhamur rahimin. Engkaulah zat yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Itu aja diulang-ulang. Akhirnya apa buahnya? Akhirnya Nabiullah Ayub alaihissalam keluarkan dia dari musibahnya, kesulitannya, kemudian dikembalikan hartanya dan dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan. Jadi Nabiullah Ayub alaihissalam minta kasih sayang Allah. Ya, apalagi kita sakit, seharusnya kita minta kasih sayang kepada Allah Ta'ala. Baca doanya Nabiullah Ayub alaihissalam ini. Kita ketika jatuh dalam usaha kita, minta kepada Allah. Ya kan, sampaikan. Curhat kepada Allah. Saya beberapa tahun yang lalu ada yang curhat, Ustaz, ini gimana Ustaz? Saya dengan istri kok gini dan lain sebagainya. Tulisannya panjang, saya bingung jawabnya gimana. Akhirnya saya tanya, kamu pernah doa enggak? Ya doa Ustaz. Kamu pernah enggak curhat kepada Allah seperti curhatmu seperti ini kepada saya? Belum pernah. Ya curhat kepada Allah. Kalau curhat kepada saya hanya mendengarkan saja. Saya enggak bisa ngasih solusi. Hatinya istri antum itu di tangan Allah. Hatinya istri antum itu di tangan Allah. Allah akan bolak-balikkan hati istri antum. Curhat kepada Allah. Malam curhat, ya Allah. Nanti gini kalau bingung ya, antum kan ya saya. Ya, nanti sambil antum baca. Curhati sambil antum baca. Nah, ini ikhwas sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya. Bahkan dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, hadisnya hasan,
Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, hi an Adam, innaka ma da'autani, sesungguhnya engkau selama engkau menyeru kepadaku, wa rajautani, engkau berharap kepadaku, wa fartulaka ala ma kana minka, aku ampuni untukmu atas apapun yang darimu, wala ubali, aku enggak peduli. Jadi kita ini dosanya sebanyak apapun, selama kita menyeru kepada Allah, selama kita berharap kepada Allah, Allah akan ampuni. Dan Allah enggak peduli seberapa banyak dosa kita, seberapa banyak kekurangan kita. Ingat ini, tanamkan ini pada diri kita. Ya, ada urusan rumah tangga, urusan usaha, urusan bisnis, urusan kuliah, urusan apapun, seru Allah, doa kepada Allah, harap kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama, sekiranya dosa kalian itu mencapai tingginya langit, tsumma astaghfartani, kemudian kalian mohon ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni untukmu. Sebanyak apapun dosa kita, selama kita istighfar, maka jangan berhenti dari istighfar. Hari Jumat, ya, seperti tadi sore, banyak ulama ahli ilmu yang mengatakan waktu yang paling mustajab itu adalah pada asar. Walaupun ada yang mengatakan secara umum ya pada hari Jumat. Kemudian Allah berfirman, ya ibna Adam, hai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, sekiranya engkau mendatangiku dalam kehidupan akhir nanti, bi qurabil ardi khataya, dengan seukuran bumi kesalahan. Kesalahannya itu kalau dikumpulkan seukuran bumi. Tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kalian menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Jadi tetap tauhid, ini pentingnya tauhid. Allah berfirman, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan mendatangimu, aku akan bawakan kepadamu yang sama ampunan, ampunan yang sama dengan kesalahan-kesalahan. Hadis Tirmidzi. Nah, ini seharusnya menyemangati kita untuk terus senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Ya, jangan sampai kita putus asa. Terus senantiasa berharap kepada Allah taala. Dan yang terakhir, satu athar ya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ya dalam Raudatul Uqala, ya ada satu ungkapan bahasa Arab yang sangat masyhur di mana disebutkan tarjun najata walam tasluk masalikaha, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabas, mengharapkan keselamatan, kesuksesan, tetapi tidak melewati jalannya, tidak melewati jalannya. Ingat, inna safinata la tajri alal yabas, sesungguhnya kapal itu tidak akan berlayar di daratan. Orang mau mengharapkan masuk surga tapi nggak mengikuti jalannya. Orang ingin nikmat yang kekal abadi, nggak mengikuti jalannya. Ingat, kapal tidak berlayar di daratan. Orang mau usaha tapi tidak melakukan sebab-sebabnya. Ingat, kapal tidak berlayar di daratan. Harus melakukan sebab-sebabnya. Tetapi ingat, gantungkan harapan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi gantungkan harapan kita kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kepada selain Allah Ta'ala. Allah bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Fadol, kalau ada yang mau bertanya dari yang tadi sudah disampaikan sedikit barangkali. Atau dari ruangan barangkali ada yang bertanya, silakan. Dari WA tidak ada. Alhamdulillah nggak ada ya. Ya, semoga yang kita bahas mendatangkan manfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufiknya agar kita senantiasa nata hati kita untuk meningkatkan iman kita, dampaknya meningkatkan harap kita, menguatkan juga tawakal kita kepada Allah Ta'ala, sehingga kita digolongkan kepada golongan orang-orang yang sholih. Dengan hatinya kita, iman kita terus kuat, kemudian dengan amaliyah kita, amal saleh kita senantiasa juga meningkatkan kuantitasnya dan juga kualitasnya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan merahmati kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.